Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Dusturia Asandi dengan NIM E41221550, Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat form login dan juga register. Tools yang akan saya gunakan yang pertama adalah exam versi 3.3.0. Jadi langkah yang pertama untuk membuat form login ataupun form register adalah kita harus menyiapkan dulu database-nya. Sebelumnya kita harus mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Kemudian ketika sudah aktif, kita bisa langsung menuju ke phpMyAdmin-nya. Setelah phpMyAdmin-nya terbuka, kita buat database terlebih dahulu. Database, saya akan namanya mini project. Kita jalankan. Sudah berhasil. Lalu pada database ini kita akan membuat tabel. Lihat table akun. Ada NIM dengan tipe data varchar. Saya akan buat panjang tipe datanya 10 saja. Juga ada kita buat primary key ya teman-teman. Kemudian ada password, data varchar dengan panjang data saya buat 20 saja. Kita go. Oke, sudah. Kita lihat dulu strukturnya. Sudah ada, namun ini masih kosong ya teman-teman. Kita akan berikan value dengan insert into tabelnya project.akun, ada name, password, values, kita isi misalkan name saya E41 dan juga passwordnya Nida04. Oke, kita jalankan. Nah, ini database-nya sudah ada. Kemudian kita buka NetBeans untuk mulai membuat form login terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan NetBeans tipe 8.2. Kemudian untuk membuat form login dan register, pertama-tama kita buat new project. Pilih kategori Java dan juga projectnya Java Application. Kemudian next, kita beri nama projectnya sebagai mini project. Kita samakan saja dengan database tadi ya. Karena di sini sudah ada mini project, jadi kita tambahkan 2. Jangan lupa untuk hapus centang dari create main class ya teman-teman, agar nanti tidak otomatis membuat main class, karena di sini kita akan membuat GUI-nya. Kemudian finish. Ini sudah ada ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menambahkan library-nya dulu. Kita untuk menghubungkan dari Java ke database-nya. Untuk yang mungkin tidak ada, bisa download terlebih dahulu. Kita akan menggunakan library ini, MySQL JDBC driver. Add library. Ini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat package dari koneksi tersebut. Dari source package, kita buat new package, ini Java package. Kita beri nama koneksi. Nah, kemudian pada package ini kita buat Java class dengan nama config. Jika sudah,
kita harus melakukan import terlebih dahulu, driver manager, kemudian ada juga exception. Nah, untuk yang import java.sql.connection ini digunakan untuk menyediakan metode yang mana akan menghubungkan database. Kemudian untuk yang driver manager adalah sebuah kelas untuk menangani objek drivernya. Dan untuk yang exception ini adalah sebuah interface yang digunakan untuk menangani kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat pengolahan database. Nah, import ini masih belum berfungsi ya teman-teman. Jadi, untuk mengaktifkannya, kita harus menambahkan sintaks dari config itu sendiri. Paste. Nah, di sini ada private static connection dari MySQL config, kemudian kita buat public static connection juga. Kemudian kita membuat parameter konstanta yang mana untuk membuat koneksi dari database. Jadi, string URL, user, dan juga path ini hingga MySQL config driver manager.get connection URL, user, dan path ini merupakan parameter dari konstanta untuk membuat koneksi database. Nah, string URL ini sendiri adalah URL dari database dan juga database yang akan digunakan. Ini masih bernama mahasiswa, kita ganti dulu menjadi sesuai dengan database yang telah kita buat tadi, yaitu mini project. Kita cek dulu apakah namanya sudah benar. Benar ya teman-teman, saya menggunakan database mini project. Ini merupakan URL dari database itu sendiri. Kemudian untuk string user ini berfungsi untuk menampung username dalam database. Dan string password ini digunakan untuk menampung password dalam database. Di sini terdapat sebuah kode program yang mana akan menampilkan message koneksi gagal apabila terjadi error pada koneksi. Itu untuk menampilkan message error apabila terjadi kesalahan dalam koneksi. Kemudian untuk return MySQL config ini digunakan untuk mengembalikan variabel pada MySQL config. Okay. Jadi pada halaman koneksi ini sudah selesai. Kemudian kita akan membuat package baru untuk form login dan register. Beri nama form. Untuk membuat desainnya kita menggunakan JFrame Form. Kita beri nama login. Di sini sebuah tampilan untuk mendesain dari halaman login tersebut. Kita mulai mendesain. Yang pertama beri label. Nama login. Kemudian ya, untuk kita desain terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Kita rename semuanya sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada name, kemudian
password. Nah, pada JText field 1 ini kita ganti variabel namanya menjadi txt name agar nanti memudahkan kita dalam membuat kode programnya. Kemudian ini variabel txt password. Kemudian untuk button yang pertama ini diberi nama register. Button yang kedua kita beri nama login. Kita ganti nama variabelnya menjadi btn register. Untuk yang login kita ganti menjadi btn login. Oke. Ini desainnya sudah jadi. Jadi ya teman-teman. Kemudian tinggal dirapi-rapikan saja. Memasukkan kode programnya. Kita bisa klik pada JText field. Maksud saya untuk mengaktifkan tombol-tombolnya kita bisa klik kanan, kemudian event, action, dan action platform. Tadi sudah mengklik action event, maka kita akan diarahkan pada halaman search, di mana kita akan menuliskan kode programnya di sini pada btn_login.action_perform. Namun sebelumnya kita harus melakukan import beberapa interface terlebih dahulu. Ada import java.sql.connection, kemudian ada import javax.swing, goption_pane, dan juga ada import connection config. Kemudian di sini kita akan menuliskan kode program dari button login. Yang pertama ada string SQL yang mana akan melakukan pemanggilan nilai name dan juga password pada database. Kemudian dilanjutkan dengan java.sql.connection yang mana merupakan metode yang akan digunakan untuk menghubungi database. Kemudian ada juga java.sql prepare statement yang mana berfungsi untuk mengeksekusi query agar lebih aman dan juga lebih cepat jika perintah yang digunakan nanti itu sama dalam beberapa kali. Kemudian untuk yang java.sql.result_set di sini adalah memiliki fungsi untuk menampung data hasil query. Kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa kondisi, yaitu apabila name dan juga password yang nantinya kita inputkan pada halaman login itu sama dengan yang ada pada database. Apabila sama, maka akan muncul message berhasil login. Dan ketika diklik OK, maka akan kembali kepada halaman login. Namun, jika yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan yang ada pada database, maka akan muncul message name atau password salah. Kemudian pada catch exception E ini terdapat kode program yang mana berfungsi untuk menampilkan message dari hasil kondisi ini tadi. Apabila berhasil akan muncul message berhasil login, namun jika salah maka akan muncul message name dan juga password salah. Kemudian untuk button register itu dilakukan hal yang sama, yaitu dengan klik kanan, kemudian event, G-action, dan J-performat button register. Karena tadi sudah ada, kita gunakan yang ini tadi aja. Di sini kita akan mengisikan kode program dari button register. Ya, masih merah karena di sini kita belum membuat yang namanya form register, jadi ini masih belum bisa digunakan.
kita akan mengecek dari kode program button login apakah sudah berhasil. Ini kita komen dulu agar tidak terjadi error. Kita coba run. Yap, sudah muncul. Di sini kita ketikkan NIM dan juga password yang sudah kita inputkan tadi pada database. Oke, 412215550 dengan password Ninda04. Coba login dan berhasil. Ini adalah message apabila NIM dan juga password pada database itu sama, maka akan muncul berhasil login. Bagaimana jika kita mencoba masukkan yang salah? Coba masukkan yang salah. Oke. Coba login dan hasilnya adalah NIM atau password salah. Sedangkan untuk button register ini masih belum berfungsi ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat form dari login. Pertama, klik kanan pada package form dan pilih JFrame form. Kita beri nama register. Finish. Sebenarnya sama saja prosesnya dengan membuat form dari login. Untuk desainnya kita copy saja karena pada dasarnya sama. Ya, kita ganti nama judul menjadi register. Ini kita ganti nama variabelnya jadi txt name2 karena kalau nanti pada register dan juga login itu sama akan error. Ini untuk membedakan saja. Ini diberi nama submit dan juga ini untuk cancel. Back saja ya. Kita ganti nama variabelnya jadi btn submit. Ini untuk back. Oke. Untuk desainnya kita buat sederhana saja. Kemudian untuk mengaktifkan buttonnya, kita lakukan klik kanan, klik event, action, dan juga action perform btn submit. Kita mengklik dari button submit tadi, kita akan diarahkan pada search dari form register. Sebelum menuliskan kode program dari button submit, maka kita harus mengimport terlebih dahulu beberapa interface seperti java.sql connection, java swing goption, dan juga koneksi config. Pada dasarnya sama saja seperti di form login tadi. Kemudian untuk menuliskan kode program button kita tulis di sini. Nah, pada string SQL ini terdapat perintah insert into akun dengan value, name, dan juga password. Di sini bermaksud untuk menambahkan value atau nilai pada tabel akun yang terletak di database mini project tadi, yaitu berupa name dan juga password. Jika ini sesuai dengan ketentuan dari database tadi, misalkan dengan jumlah panjang datanya dan lain-lain, apabila benar maka akan muncul message penyimpanan data berhasil. Kemudian jika sudah akan diarahkan kembali pada menu login. Selanjutnya untuk button back kita letakkan di sini. Caranya sama saja, yaitu dengan klik kanan, kemudian pilih event dan juga action, kemudian action perform, maka akan diarahkan kembali ke search dari button back. Dan kita letakkan kode programnya di sini. Ada set visible untuk false dan juga akan diarahkan kembali ke
halaman login apabila itu benar. Jadi maksudnya apabila kita mengklik button dari back, maka kita akan diarahkan ke menu login. Namun jika kita mengklik yang lain, maka itu programnya akan selesai. Ini sudah selesai dari kode programnya. Kita bisa coba run apakah berhasil. Oke, sudah muncul. Kita coba masukkan NIM 1221989 dengan password list 123. Coba submit, apakah berhasil? Ya, penyimpanan data berhasil. Ketika kita klik OK, maka akan diarahkan kembali ke menu login. Kita coba untuk login, apakah berhasil? 199. Passwordnya tadi adalah list 123. Kita coba login. Berhasil. Kemudian kita coba cek pada menu database. Kita coba cek pada database-nya apakah sudah masuk. Kita refresh. Ya, sudah ada masuk NIM baru dan juga password dari si Holis. Jadi itu tadi merupakan cara atau beberapa langkah dalam membuat form login dan juga register ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.